Setelah berhasil melukai Ditian, maka seluruh bentuk pertarungan pun usai. Orang-orang dari Akademi Shrek juga ikut merayakan keberhasilan Yu Hou setelah menembus Feng Huo Dolo. Namun tentu saja Yu Hou mengalami sedikit cedera, dikarenakan berhadapan dengan dewa monster pertarungan bintang seperti Ditian bukanlah sebuah hal yang mudah. Apalagi setelah menahan tebasan pedang naga hitam membuat tubuhnya tampak sedikit kesakitan. Karenanya setelah pertarungan itu, dia pun dibawa kembali menuju pavilion Dewa Laut untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Singkat cerita, dalam beberapa hari mendatang, Penatua Xuan kembali untuk menjenguk Yu Hou dan ternyata pemulihannya sempurna. Dia lantas mengucapkan selamat kepadanya karena telah berhasil membentuk inti jiwa kedua yang berasal dari teknik pelengkap Yin dan Yang. Di sisi lain, Penatua Xuan juga sangat yakin serta percaya dengan kekuatan Yu Hou bisa melampaui dirinya dalam waktu yang singkat dan menjadi guru jiwa nomor 1 di Akademi Shrek. Mendengarkan itu, Yu Hou lantas mengucapkan terima kasih dan dilanjutkan dengan pembahasan apa yang terjadi dengan Ditian. Yu Hou menyampaikan bahwa Ditian tidak akan mungkin bertindak gegabah lagi untuk menyerang Akademi Shrek, apalagi dia tengah terluka cukup serius pada pertarungan kemarin. Yu Hou melanjutkan bahwa meski demikian, para Master Roh Iblis sedang memburu Ditian di hutan pertarungan bintang karena melihat kondisinya yang terluka parah. Tentu saja mereka akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk merebut tulang rohnya. Namun Tetua Xuan mengatakan bahwa jangan khawatir, di hutan pertarungan bintang bukan hanya Ditian yang hidup di sana. Tempat itu merupakan rumah bagi segala jenis binatang roh tingkat tinggi yang lain. Tidaklah mungkin Master Roh Iblis bisa menghadapinya dengan mudah. Yu Hou juga menjelaskan kepada Penatua Xuan bahwa alasan dia mampu bertarung cukup imbang dengan Ditian dikarenakan sebab kekuatan inti jiwa keseimbangan Yin dan Yang. Setelah inti jiwa tersebut terbentuk, maka kekuatan dua inti jiwa akan saling menyatu sehingga memungkinkan kekuatanku mengeluarkan kekuatan spiritual berkarakteristik es tertinggi. Aku bisa merasakannya secara langsung bahwa volume total dari kekuatan jiwaku meningkat hingga 3-5 kali lipat dari jumlah aslinya setelah mengalami terobosan. Energi jiwa baru yang dihasilkan oleh teknik pelengkap Yin dan Yang sangatlah tahan terhadap energi atau kekuatan luar. Namun meskipun pedang yang kukeluarkan sangatlah kuat, tetapi aku percaya kekuatan jiwa Yin dan Yang memiliki keseimbangan tersendiri, dan itu juga dimiliki oleh Ditian. Selain itu tubuhnya bertipe kegelapan. Meskipun dia terluka tetapi tidaklah separah yang dibayangkan. Para penguasa roh kejahatan alias Master Roh Iblis tersebut benar-benar tidak berpikir panjang. Mereka berani menyusup ke hutan pertarungan bintang hanya untuk menuai kesempatan dan mereka berpikir bisa menantang Dewa Monster di tanah kelahirannya. Yu Hou kembali mengatakan kepada Penatua Xuan bahwa setelah hari ini dia ingin berangkat untuk mengunjungi ke kamp militer dari Kekaisaran Riyue. Penatua Xuan tentu tidak melarang hal tersebut. Ini adalah kesempatan terbaik jika memang Yu Hou mempunyai rencana sendiri. Apalagi Master Roh Iblis sedang menuju ke hutan pertarungan bintang dan kamp militer dari Kekaisaran Riyue sedang kekurangan penjaga. Karena itulah ini adalah kesempatan terbaik untuk berbicara dengan Ratu Perang Yusi. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Yu Hou masih melakukan pelatihan tertutup dan membudidayakan kekuatan jiwanya ke tingkat yang paling kuat setelah menerobos ke peringkat 92. Tetapi dengan karakteristik ganda yang dia miliki, itu mampu setara dengan kekuatan peringkat 96. Yu Hou yakin serta percaya bahwa dengan tingkat peningkatannya sekarang bertemu dan bertarung dengan Long Xiaoyou lagi tidak akan membuatnya terluka parah seperti sebelumnya. Singkatnya, Yu Hou kemudian segera berangkat menuju ke kamp Kekaisaran Riyue. Dalam beberapa radius kilometer, dia pun berhasil menembus para penjaga tanpa dideteksi sedikit pun. Dan setelah tiba di depan pintu ruangan dari Sang Ratu Perang alias Yusi, dalam sepersekian detik, Yu Hou kemudian menyegel tempat tersebut dan langsung mengirim Yusi ke dalam ruang dimensinya. Pada awalnya Yusi tentu kaget dan mulai memasang siasat kewaspadaan. Sebagai Ratu Perang, dia tentu saja tidak boleh gegabah untuk menghadapi Yu Hou. Bahkan meskipun di masa lalu mereka berdua memiliki suatu hubungan senior dan junior. Yu Hou lantas menjelaskan kepadanya bahwa ini adalah tempatku. Yusi dengan wajah acuh tak acuh lantas berkata bahwa meskipun aku tidak terlalu kuat, tetapi kau jangan lupa bahwa aku adalah permaisuri Dewa Perang Kekaisaran Riyue dan memiliki hubungan dengan para pejabat kekaisaran. Hanya saja aku benar-benar tidak menyangka kau memiliki rahasia yang begitu besar dan bisa mengendalikan sebidang ruang seluas ini. Bahkan mungkin Ditian sekalipun tidak mempunyainya.
Dengan kekuatan yang kau miliki, tidak heran mengapa kau bisa muncul dari sudut manapun, tepat di kekaisaran kami. Kau adalah orang yang sangat sulit untuk dihadapi, bahkan yang mulia pun mampu terluka di bawah seranganmu. Yuho berkata, "Oh, jadi Sutianran benar-benar terluka ya? Sayang sekali. Aku tidak bisa membunuhnya. Jika tidak, pasukan kekaisaran Ryue akan runtuh dengan sendirinya." Mendengarkan itu, Jushi hanya tertawa sembari berkata, "Aku pikir juga begitu. Namun aku akan mengatakan bahwa kekaisaran Ryue tidak akan jatuh dalam kekacauan, bahkan meskipun dia mati, karena aku masih di sini." Yuho mengatakan, "Lantas bagaimana jika kau juga mati?" Jushi hanya mengungkap senyum di wajahnya sembari berkata, "Jangan mencoba menakutiku. Trik semacam itu tidak akan berhasil. Jika kau benar-benar ingin membunuhku, maka kau tidak akan membawaku ke sini. Dengan kemampuanmu, kau sudah mampu untuk membunuhku saat berada di tenda sebelumnya." Jushi berjalan di samping Yuho sembari melanjutkan, "Kau tidak tega untuk membunuhku, bukan?" Yuho bergumam dalam hati bahwa wanita tersebut terlalu pintar, karena itulah dia lantas berkata, "Ya, aku tidak tega membunuhmu, namun karena kau berada di ruang dimensiku, maka kau sudah melihat rahasia terbesarku. Apakah kau benar-benar berpikir aku akan membiarkanmu pergi?" Jushi hanya tertawa sembari berkata, "Tidak penting apakah aku kembali, yang lebih penting adalah bagaimana reaksi pasukan kekaisaran jika aku hilang. Jika kau berencana untuk membuatku menjadi tawanan, maka aku bisa mengatakan itu adalah langkah yang salah." Mendengarkan hal tersebut, Yuho tentu berpikir bahwa Jushi adalah seorang jenius mutlak dan merupakan panglima perang dari kekaisaran Ryue. Jika dia menahannya di ruang dimensinya, maka pasti kepemimpinan tidak akan terkendali di kekaisaran mereka, sehingga terjadi kekacauan internal yang memungkinkan Akademi Shrek menjadi tempat pertama yang akan mereka targetkan untuk melampiaskan amarah atas hilangnya ratu perang mereka. Sehingga dengan sebab itulah Yuho kembali berkata, "Aku akan membawamu kembali ke Akademi Shrek dan membuatmu muncul di tembok kota. Begitu bawahanmu melihat bahwa kau ada di sana, mereka tidak akan berani menyerang." Jushi membalas, "Kau terlalu memikirkan hal-hal semacam itu. Di dunia ini setidaknya ada dua orang yang bisa memimpin pasukan. Salah satunya adalah Sutianran. Setelah aku ditangkap, mereka akan segera mengirim kabar kembali ke kota kekaisaran. Dia bahkan bisa meninggalkan Yunhan. Selain itu, jika aku mati, dia dapat dengan mudah menemukan orang lain untuk menggantikanku. Orang itu adalah pengawas militer dari tentara kekaisaran, bernama Song Liu. Kau harusnya menyadari betapa kejamnya Master Roh Iblis. Mungkin jika mereka bergabung dengan tentara pasukan, aku masih bisa menekannya. Tetapi setelah kepergianku, kau harusnya tahu tentang kebencian antara Master Roh Iblis dan juga Akademi Shrek. Selain itu, aku hidup serta mati pun mereka tidak akan peduli. Justru malah membuatnya semakin untung. Ibaratnya mereka bisa sekaligus untuk menangkap dua burung dalam satu sangkar. Master Roh Iblis akan memiliki dominasi untuk mengendalikan pasukan kekaisaran Ryue, melancarkan serangan untuk melakukan perang habis-habisan. Ketika itu terjadi, siapa yang bisa menghentikannya? Apakah kau berpikir bahwa pasukan kekaisaran Ryue lebih baik dibawa kendali mereka atau aku? Namun melihat Yuho tidak mengucapkan sepatah kata apapun, Jushi kembali melanjutkan bahwa, "Bukankah kau ingin membuatku menjadi tawananmu? Kau bisa pergi sekarang, jangan khawatir. Aku tahu ini adalah ruang tersembunyi milikmu. Lagi pula, aku tidak akan bisa melarikan diri. Kau hanya perlu meminta seseorang untuk mengirimkanku makanan 3 kali sehari." Yuho lantas berkata, "Mendengarkan semua ucapanmu, aku semakin ingin membunuhmu." Sebelum menatap Yuho dan berkata, "Jikalau begitu, lakukanlah. Setidaknya jaga mayatku agar tetap utuh, dan tolong kuburkan aku juga. Jika kau berhasil, maka kegelisahanmu yang kau pendam selama sisa hidupmu akan menghilang, tetapi kau akan mengingatku selamanya. Karena itulah, ayo lakukan." Yuho menatapnya dengan amarah. "Kalau begitu, apa yang ingin kau lakukan? Apakah kau tetap ingin membantu Sutianran untuk menguasai benua? Kau harus tahu bahwa jika perang terus berkelanjutan, maka korban akan terus berjatuhan. Bukankah kau juga sadar bahwa keluargamu meninggal dalam peperangan? Lantas mengapa kau begitu ingin melanjutkannya?" Jushi menjawab, "Aku tetap akan melanjutkan peperangan ini. Aku tidak bisa melihat kekaisaran Ryue kehilangan ambisinya. Setidaknya selama dalam pengaturanku, jumlah orang yang tewas dalam peperangan hanya mencapai nilai terendah dibandingkan Sutianran. Banyak hal yang berubah di dunia ini.
dan benua membutuhkan negara yang kuat untuk bersatu. Aku ingin menyaksikan perkembangan pesona teknologi yang tiada tanding, menyatukan benua Dolo, serta tentu saja siapapun yang memimpin kerajaan akan mengalami nasib yang berbeda. Namun Yuho berkata, kami berada di pihak yang bertentangan. Meskipun kekaisaran Ryue sangat kuat, tetapi mustahil bagi mereka untuk bisa menjadi pemimpin di seluruh benua di masa depan. Pondasi dari 3 kerajaan yang lain tidak mampu kau hancurkan dengan mudah. Jika keadaan semakin memburuk akibat peperangan, maka orang yang benar-benar menderita adalah warga sipil. Jusi berkata, kau tidak harus mengatakan semua itu padaku. Aku tidak memiliki otoritas apapun. Aku hanya mengikuti Su Tianran untuk membalaskan dendam. Namun keinginanku untuk membalaskan dendamnya entah kenapa mulai menghilang. Apalagi ketika aku melihat bagaimana dia memperlakukan putranya Yunhan yang hampir mati dan bahkan tidak peduli sama sekali dengan nyawanya. Jika kau tidak membawanya kembali, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya saat itu. Karena itulah, prioritas utama yang ingin kulakukan adalah menjadi lebih kuat untuk mengangkatnya sebagai putra mahkota di masa depan. Aku tidak ingin berjuang lagi untuk Su Tianran, tetapi hal yang kulakukan semuanya demi Yunhan. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Satu-satunya cara untuk menghentikanku adalah dengan membunuhku. Jika kau berniat, maka aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Tapi masih ada jalan lain jika kau berkenan untuk melakukannya. Yuho bertanya, apa itu? Jusi menjawab, bantu aku untuk membunuh Su Tianran. Mendengarnya tentu saja Yuho kaget. Bagaimana mungkin wanita tersebut ingin membunuh suaminya sendiri? Namun apa jawaban Jusi? Bahwa dia tidak pernah menjadi seorang suami dan Jusi juga bukan istrinya. Keberadaan Jusi hanya dianggap sebagai alat untuk digunakan, kemudian dihancurkan. Atau lebih tepatnya, semua orang yang berada di sekitarnya dijadikan seperti alat baginya. Itu juga termasuk dengan Yunhan. Karena itulah Jusi tidak ingin berhutang apapun lagi, sebabnya dalam waktu dekat, dia harus bisa membunuhnya dengan kematian Su Tianran. Maka putranya bisa naik tahta. Dengan begitu, Jusi juga akan segera menarik para pasukannya kembali. Tentu saja hal yang harus dia lakukan setelah membunuh Su Tianran adalah berurusan dengan para Master Roh Iblis tersebut. Jusi kembali berkata, bagaimana? Apakah kau setuju? Jika kau berjanji bisa membantuku, maka tidak akan ada perang yang terjadi dalam 10 tahun mendatang. Dalam kurun waktu tersebut, kau juga bisa membantu kerajaan Xingluo dan kekaisaran Tianhun untuk berkembang ketika waktunya tiba. Mari kita lihat apakah kalian bisa mengejar kekaisaran Ryue. Jika kau bisa melakukannya, maka peperangan tidak akan terjadi lagi. Dalam penjelasan ini, Jusi juga berterus terang dan menyampaikan kepada Yuho bahwa Su Tianran bukanlah lelaki sejati dan dia tidak pernah menganggap Yunhan sebagai putranya. Setelah kehilangan kakinya akibat diserang oleh adik kandungnya sendiri, dia pun juga kehilangan kejantanannya untuk bermantap-mantap. Karena itulah Yunhan hanya putra dari Jusi dan Su Tianran tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Mendengarkan semua cerita Jusi, Yuho pun mulai berpikir, tetapi dia tetap harus mempertimbangkannya terlebih dahulu. Karena itulah setelah berbicara 4 mata dengannya, maka Yuho pun melepaskan Jusi. Namun setelah kepergian Yuho, Jusi kemudian tersenyum sinis sembari berkata bahwa targetku adalah kekaisaran Dowling.